Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Jimmy Raji di acara podcast Sahabat Ngopi. Pemirsa Netizen TV dimanapun Anda berada, malam hari ini cukup spesial. Netizen TV kedatangan tokoh begitu dari jauh, dari Jakarta. Dan malam hari ini kita akan mengobrolin soal Gus Dur. Kita dengan tema belajar dari Gus Dur. Nah, tentu malam hari ini kita penting untuk berbincang-bincang dengan tokoh ini. Nah, beliau adalah Mas Soeraji, dan beliau ini bisa dikatakan salah satu sesepuh Gus Durian, dan saat ini juga beliau aktif di Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Ya. Untuk itu marilah kita sapa Mas Soeraji. Apa kabar Mas Soeraji? Baik, alhamdulillah. Mas Soeraji, malam hari ini kita akan mengobrolin soal Gus Dur. Kita barangkali juga perlu menyelami Gus Dur. Ya, apakah ini menyelaminya secara lebih dalam atau hanya sekedar di permukaan saja. Nah, untuk itu sebelum kita akan mengobrol banyak hal berkaitan dengan Gus Dur, nah saya pikir Mas Soeraji bisa memperkenalkan diri, apa latar belakangnya dan sebagainya, sehingga ini juga penting Mas Soeraji juga bisa berbagi pengalaman kenapa kemudian bergus durian dan kenapa harus mengidolakan Gus Dur. Ya. Nah, agar teman-teman pemirsa di netizen ini juga perlu tahu kenapa kemudian meneladani Gus Dur dan kenapa harus bergus durian. Saya kira itu awal dulu sampai kita belum sampai ke bagaimana belajar dari Gus Dur. Terima kasih Bung Jimmy. Jadi saya tadi diperkenalkan sekilas, saya Soeraji. Sekarang bekerja di Yayasan Bani Ki Haji Abdurrahman Wahid YBAW, dan saya menjadi bagian dari tim sekretariat nasional jaringan Gus Durian. Saya di bagian tim jaringan dan advokasi. Dan, lebih khususnya lagi bicara soal advokasi kebijakan gitu. Nah, tadi pertanyaannya untuk perkenalan cukup ya? Iya. Tapi kan kita perlu menggali sejauh mana misalnya keterlibatan Mas Soeraji, atau sejak kapan Mas Soeraji mengenal Gus Dur dan sejak kapan Mas Soeraji bergus durian. Ini saya kira juga penting. Oke. Sejak kapan mengenal Gus Dur? Saya mengenal Gus Dur sejak remaja, waktu saya masih usia belasan tahun ya, waktu saya masih di pesantren di daerah saya dari Rembang, Jawa Tengah gitu. Waktu itu saya sudah mengenal Gus Dur ya, belum begitu dekat, tapi ya boleh dibilang saya sudah mengenal Gus Dur ketika beliau waktu itu sering rajin datang ke pondok pesantren ya, untuk mengikuti, memberikan materi halakoh, pengajian gitu ya, diskusi di pondok-pondok pesantren pada saat itu. Pada saat itu Gus Dur gencar sekali memberikan penerangan, penjelasan kepada umat lah ya, kepada kita semua saat itu. Kapasitas beliau sebagai pengurus besar, ketua umum ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama gitu. Waktu itu banyak diskusi-diskusi yang dibawakan oleh Gus Dur itu seputar bagaimana hubungan NU dengan Pancasila, bagaimana hubungan agama dan negara gitu, bagaimana sebagai NU, sebagai ormas gitu ya, itu terlibat dalam aksi-aksi sosial. Pada saat itu yang kita lebih sering mengikuti pengajian-pengajian Gus Dur
Dan pada saat itu tidak hanya di ini ya, tidak hanya di ruangan tertutup ya, Tapi juga terbuka. tapi juga ruangan terbuka. Saat itu kita sering mengikuti pengajian Gus Dur, dan itu di bawah terik matahari bersama jamaah-jamaah yang lain, dan kita sangat enjoy dan bersemangat mengikuti pengajian Gus Dur pada saat itu. Dan di Rembang Gus Dur seringkali waktu itu datang di pesantrennya Gus Mus ya, Ya, di Leteh Leteh. gitu. Juga pada saat itu melibatkan atau bersama dengan tokoh-tokoh nasional yang lain ya, tokoh-tokoh NU yang lain seperti Pak Matori Abdul Jalil, Matori Abdul Pak Tolka Hasan gitu. Juga ada tokoh-tokoh budayawan seperti MH Ainun Najib, ada Sutarti Kalsembari. Nah, sebagai anak remaja pada saat itu sangat luar biasa sekali, karena menjadi sekali wawasan baru, ada keterbukaan wawasan kita sebagai orang remaja yang mondok untuk belajar ilmu-ilmu keagamaan, Ya. menjadi tidak bosan lah di pondok gitu ya. Oh, ternyata di luar pesantren itu kita ada masyarakat yang sebegitu jaringannya luas gitu kan. Kita punya cita-cita bernegara seperti apa gitu ya. Nilai-nilai yang perlu kita hidupi bersama ya, soal Islam yang ramah, Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu yang tema-tema yang waktu itu diketengahkan oleh para tokoh-tokoh itu. Dan terutama saya banyak belajar dari Gus Dur itu tentang memahami keindonesiaan. Ya, sebagai seorang muslim menerima atau menjalani sebagai warga Indonesia pada saat itu. Karena pada saat itu isu hubungan antara agama dan negara itu menjadi topik yang sangat hangat diobrolkan pada saat itu gitu. Kita tahu ada ketegangan yang dipicu oleh rejim pada saat itu, Pak Harto itu begitu melakukan intervensi, melakukan kooptasi ya terhadap ormas-ormas, termasuk ormas keagamaan gitu kan. Kita tahu tahun 90-an awal, tahun 94 itu bagaimana Muktamar NU di Cipasung begitu tindakan kekerasan, tekanan yang dilakukan oleh pemerintah, rejim militeristik pada saat itu sangat kuat, sangat kental gitu. Dan Gus Dur telah memberikan menunjukkan kepemimpinan yang bisa melakukan perlawanan terhadap negara Orde Baru ya, negara yang otoriter ya, yang belum sepenuhnya mengikuti demokrasi pada saat itu. Baik, Bu Haji. Ini sangat luar biasa ya. Misalnya Mas Suraji bagaimana menyaksikan langsung Gus Dur sering misalnya mengisi berbagai ceramah baik di tertutup maupun terbuka. Bagaimana Mas Suraji juga menyaksikan itu. Artinya secara tidak langsung juga Gus Dur banyak bersentuhan dengan masyarakat sipil. Nah, tapi saya sebelum lebih jauh bertanya soal kenapa Gus Dur itu sangat menginspirasi banyak orang. Saya ingin bertanya, kok Mas Suraji ini sampai bergus durian itu ceritanya seperti apa? Oh, ini ya melompat jauh ke depan ya. Terus terang saja term atau istilah Gus Durian itu kita kenal ya, kita dengar gitu. Saya sendiri dengar ya pada saat saya masih aktif atau terlibat di gerakan mahasiswa sebenarnya. Jadi kalau di diskusi-diskusi kita kan waktu itu mengkaji ilmu-ilmu sosial ya, ilmu-ilmu sosial kritis. Kita tahu misalnya ada tokoh-tokoh ilmuwan sosiologi kayak Max Weber, itu kita
sebut sebagai, kalau kita menggunakan perspektif Weber kita sebut sebagai Weberian gitu ya. Lalu kemudian misalnya kita juga diskusi mengkaji tentang Marx gitu ya, Karl Marx. Jadi Kemudian Marxian. perspektif Marxian gitu. Nah, dan ketika kita diskusi pada saat itu era-era, kalau saya 90-an akhir dan tahun 2000-an awal itu, kita dalam diskusi-diskusi kita itu ternyata juga mendiskusikan soal pemikiran-pemikiran Gus Dur gitu. Dan kita menjadikan Gus Dur sebagai referensi pemikiran dan tentu saja langkah-langkah ininya ya, sikap dan langkah-langkah politiknya. Nah, sehingga ya secara berseloroh kita, wah ini Gus Durian gitu, istilahnya seperti itu. Bukan dalam pengertian untuk mengkultuskan Gus Dur gitu, tetapi banyak pemikiran-pemikiran yang kita kembangkan itu selaras dengan pikiran-pikiran Gus Dur. Contohnya apa, Baji? Salah-salah. Iya, misalnya soal mengembalikan militer ke barak gitu ya kan, demilitarisasi. Itu wacana tentang demilitarisme, demilitarisasi itu bagian dari perjuangan teman-teman gerakan mahasiswa tuntutan reformasi pada saat itu gitu. Dan kebetulan ide ini selaras dengan gagasan Gus Dur, dan ketika Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur sangat concern untuk mengembalikan militer ini menjadi profesional bidang pertahanan dan mengembalikan militer itu ke barak. Ini agenda besar demokratisasi, membubarkan Bakor Pranasda. Lalu kemudian sebenarnya kita juga ada tuntutan untuk mengurangi atau bahkan membubarkan teritorial ya. Artinya soal keamanan ini diserahkan sepenuhnya kepada polisi gitu. Nah, ini kan salah satu contoh bagaimana pemikiran Gus Dur itu selaras dengan apa yang dikembangkan oleh teman-teman mahasiswa gitu. Nah, untuk Gus Durian sendiri kan ini kan sebuah komunitas yang terinspirasi dari Gus Dur. Ada banyak nilai yang diwariskan, kemudian pemikiran dan juga soal keteladanan Gus Dur. Nah, barangkali Baji bisa mencoba menyampaikan ke kita kira-kira nilai dan pemikiran dan keteladanan Gus Dur itu yang tengah diperjuangkan oleh atau sedang pribumikan oleh Gus Durian. Kira-kira apa saja, Baji, agar juga teman-teman juga bisa tahu, oh ini nilai yang diwariskan dan ini juga pemikiran-pemikiran Gus Dur, kemudian ini juga keteladanan Gus Dur. Nah, barangkali ini yang bisa dijelaskan, Pak. Ya, saya kira sebelum ke soal nilai tadi ya, tadi ada pertanyaan sejak kapan saya bergabung dengan Gus Durian. Betul. Ya, saya mulai masuk ya, masuk secara penuh gitu. Komunitas Gus Durian tahun 2016 ya. Oh, 2016. Ya, tahun baru sebenarnya ya. Kalau dibandingkan dengan sejak awal mula Gus Durian diinisiasi itu kan mungkin 5 tahunan setelah itu baru kemudian saya bergabung dengan teman-teman Gus Durian. Berarti Mbak Suraji itu di Gus Durian dulu, apakah di YBAW? Ya, secara otomatis. Ketika saya masuk YBAW, ya saya bergus Durian. Gitu. Nah, untuk nilai-nilai yang saya ambil, saya teladani ya dari Gus Dur, saya kira itu soal nilai persaudaraan dari Gus Dur gitu. Bagaimana Gus Dur itu orang yang pergaulannya sangat luas. Gitu. Pergaulannya sangat luas. Dia dari lapis masyarakat yang bawah gitu. Nah, arti Gus Dur itu juga orang yang dekat ya dan berhubungan langsung dengan petani, tukang becak, buruh ya, dengan ibu-ibu. Semua ditemuin sama Gus Dur, diajak ngobrol sama Gus Dur, didengerin sama Gus Dur. Apa yang menjadi suara-suara kepentingan dari rakyat di bawah, masyarakat umumnya gitu ya, itu didengarkan oleh Gus Dur. Gus Dur banyak belajar dari mereka ya, semangat mereka gitu. Nah, di sisi yang lain Gus Dur itu juga
bergaul, ya, menjalin pergaulan dengan para tokoh-tokoh, tokoh-tokoh masyarakat, gitu kan. Tidak hanya di level lokal, tapi juga di level nasional, kan. Kita tahu Gus Dur juga mendorong reformasi, gitu, demokratisasi itu juga dengan membangun jaringan gerakan demokrasi, gitu ya. Dia membangun Fordem, Forum Demokrasi, kemudian juga melakukan advokasi di waktu itu banyak kasus-kasus sosial yang didampingi oleh Gus Dur soal penggusuran, soal yang terkait dengan diskriminasi, itu Gus Dur hadir, dan itu dilakukan Gus Dur dengan cara membangun pergaulan yang seluas-luasnya. Dan ini saya melihat apa yang dilakukan oleh Gus Dur adalah bahwa dia ingin menjaring, ya, atau menjahit, ya, sekian macam latar belakang etnis, agama, kultural itu dalam bingkai persaudaraan, ya. Persaudaraan. Nah, kalau kita lihat dari perspektif saya yang santri, gitu kan, kalau di masyarakat NU itu kan mengenal persaudaraan antar sesama umat muslim, persaudaraan antar sebangsa, ya, Indonesia, ya, dan persaudaraan antar sama umat manusia, ya. Tiga persaudaraan ini kan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah. Ini dalam satu tarikan nafas itu sangat Gus Dur udah mempraktekkan banget, itu, dan ini yang nilai yang saya kira sekarang sangat relevan dan kontekstual banget kalau kita harus kita kembangkan, gitu. Artinya kadang-kadang yang sering terjadi adalah kita ini terlanjur, seringkali suka untuk membatasi diri, gitu. Bergaul hanya teman satu lingkarannya saja, satu golongannya saja, gitu, satu gagasannya aja, gitu, satu agama, satu ini. Nah, itu batasan-batasan yang kita ciptakan sendiri, ya, tanpa kita sadari. Justru ketika terjadi misalnya maraknya kebencian, ya, hate speech dan segala macam, kita menjadi baru merasakan bahwa betapa penting membangun hubungan, ya, membangun jembatan antar kelompok, ya, antar background agama, suku dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Gus Dur, gitu. Atas nama persaudaraan tadi itu, saya menangkapnya Gus Dur orang yang sangat concern untuk membangun persaudaraan, tidak hanya lintas tadi itu, ya, lintas agama, lintas suku, lintas kultural, ya. Tapi kita juga Gus Dur udah mempraktekannya lintas bangsa. Ya, lintas bangsa. Bagaimana pertemanan Gus Dur dengan para tokoh bangsa di luar sana, gitu. Nah, tokoh agama, tokoh politik, gitu kan. Banyak perjalanan Gus Dur di berbagai macam belahan dunia, di negara-negara lain itu untuk mempromosikan nilai-nilai yang dia yakini, ya, soal kesetaraan, soal persaudaraan tadi itu. Lalu kemudian lebih menawarkan, karena dia sebagai seorang agamawan juga, Gus Dur menawarkan alternatif keagamaan, perspektif keagamaan itu yang membangun optimisme, ya, dalam menghadapi situasi yang seringkali tegang, menghadapi konflik, untuk membangun perdamaian dunia pada saat itu. Dan pergaulan Gus Dur juga lintas bangsa tadi, pergaulan lintas dunia tadi, itu untuk membangun persaudaraan itu sangat kuat banget, gitu. Sehingga itu kita rasakan sekarang ketika misalnya sekarang, ya, kan, ada perang Ukraina, Rusia, gitu kan, butuh tokoh yang memang bisa menjadi jembatan. Ya, kita rindu Gus Dur, ya kan, ketegangan dengan US, ya, Chinese, gitu-gitu, ya, kita rindu Gus Dur, ya. Mungkin juga ada di tingkat regional ada konflik yang itu juga dibungkus dengan sentimen
keagamaan gitu kan. Misalnya di ASEAN aja kan ada Myanmar, Rohingya gitu-gitu ya. Kita rindu Gus Dur gitu. Nah, itulah kenapa nilai persaudaraan ini yang ingin kita lanjutkan sebagai seorang Gus Durian dari yang terinspirasi dari sosok Gus Dur itu. Itu Bang Jimmy. Baik, baik Mas Suraji. Nah, Gus Dur itu kan sejauh ini dan kita pahami atau dipahami oleh banyak pihak, ini kan sosok yang tidak hanya sebagai pemuka agama, tapi Gus Dur itu juga sebagai sosok aktivis. Nah, Gus Dur itu kan banyak menginspirasi orang dan sampai dengan hari ini gagasan-gagasan itu masih relevan hingga saat ini. Nah, kira-kira apa yang menginspirasi Gus Dur, kemudian Gus Dur bisa sebesar ini, Mas Suraji? Barangkali mungkin ada wiridnya atau karena bacaannya yang luas atau apa ini, Baji? Ya, soal bacaan itu ya sudah pasti ya, Gus Dur itu adalah orang yang luas bacaannya, orang yang kaya bacaan. Tapi Gus Dur tidak hanya tokoh yang mengenal pemikiran dari sekian banyak pemikir internasional gitu ya. Tapi juga Gus Dur mengenal khasanah kearifan lokal gitu. Dia dalam kesempatan berkunjung dimanapun dan kapanpun itu saya kira Gus Dur banyak belajar ya, dari kearifan-kearifan lokal ya. Misalnya ketika beliau datang di daerah dimanapun lah ya, di nasional di daerah-daerah gitu kan. Gus Dur misalnya ya, kita melihat, saya menyaksikan sendiri, misalnya Gus Dur itu orang yang memiliki banyak koleksi benda, dokumen-dokumen, kitab-kitab lokal. Itu sangat banyak sekali, dan dari mana aja itu? Kitab lokal maupun kitab-kitab putih ya? Ya, berbahasa apapun ya, bahasa apapun. Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, apalagi beliau sangat fasih berbahasa Arab. Artinya Gus Dur ini orang yang pembelajar gitu, tidak hanya dari multi talenta ya, tidak hanya membaca dari buku, tapi itu tadi dia belajar dari pengalaman langsung gitu loh. Orang yang tidak segan-segan turun ke bawah gitu kan, banyak belajar dari para tokoh gitu. Betul. Kalau ditanya Gus Dur itu terinspirasi dari mana ya pengalaman perjumpaan dengan banyak orang itu menjadi inspirasi Gus Dur gitu. Ya meskipun kita ini contohnya ya, Gus Dur berkenalan dengan pemikiran terkait teologi pembebasan. Betul. Teologi pembebasan itu kan bagaimana agama dijadikan inspirasi untuk melakukan perubahan sosial. Betul. Ya, dan melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan gitu. Itu di Amerika Latin ya, kita banyak tokoh di situ ya. Dan itu coba dikontekstualisasikan oleh Gus Dur di Indonesia. Dalam banyak tulisan-tulisan beliau, dia juga merujuk gagasan-gagasan tentang teologi pembebasan. Dan itu lalu kemudian didialogkan dengan khasanah ilmu keagamaan yang beliau miliki gitu. Beliau sangat kuat penguasaannya di bidang ilmu keagamaan gitu, ilmu usul fikih gitu kan. Dan itu lalu kemudian diracik, diramu oleh Gus Dur menjadi alat analisis menentukan pilihan-pilihan tindakan sosialnya, gerakannya gitu. Dan dari situlah pemikiran-pemikiran Gus Dur itu lalu kemudian sangat aktual gitu. Gus Dur kemudian tidak kekurangan bahan ya, kekurangan modal pengetahuan untuk merespon situasi itu dengan perangkat keilmuan yang canggih, yang kaya itu gitu. Ya, baik.
Mbak Ji, ini Mas Raji sudah sudah dengan baik misalnya menceritakan bagaimana background keilmuan Gus Dur, bagaimana Gus Dur melakukan perjumpaan dengan berbagai orang, bagaimana hubungan Gus Dur misalnya dengan tokoh satu dengan tokoh lainnya. Itu misalnya dalam konteks Gus Dur sebelum jadi presiden. Nah, tapi kan ada juga misalnya orang-orang barangkali di luar sana itu juga bertanya, Gus Dur ini kan selain sebagai tokoh bangsa, tapi beliau ini dikenal juga sebagai pemimpin yang kontroversial. Ada juga dengan pernyataan-pernyataan dia. Gus Dur itu juga melekat di Gus Dur adalah tokoh yang sangat nyeleneh. Tapi coba kita lihat misalnya di era kepemimpinan Gus Dur. Misalnya ada kebijakan-kebijakan kontroversial itu yang dilakukan Gus Dur. Misalnya salah satunya adalah menetapkan hari raya Imlek yang dimana di zaman Orde Baru ini tidak bisa. Tapi oleh Gus Dur menetapkan perayaan Imlek, sehingga kemudian bagaimana Gus Dur memberikan kesempatan kepada umat Tionghoa untuk merayakan hari rayanya. Di satu sisi juga misalnya Gus Dur mencabut TAP MPR berkaitan dengan pelarangan Marxisme dan Leninisme. Ini kan sangat kontroversial. Sementara di sana, di luar sana juga banyak orang, apa maksud Gus Dur? Nah, dan kami juga menemukan juga masih ada orang-orang yang mungkin ya dalam tanda kutip salah paham dengan itu. Nah, kira-kira Mas Suraji, apa alasan Gus Dur ya kemudian menetapkan hari raya Imlek, kemudian mencabut TAP MPR, sampai Gus Dur membubarkan Depan dan Departemen Sosial. Ini yang sangat ini kontroversial sekali. Nah, ini barangkali Mas Suraji bisa menjelaskan mungkin apa motif Gus Dur. Ya, sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih dan bersikap jujur gitu, tidak perlu lagi mengatakan apa yang dipikirkan, digagas dan menjadi langkah Gus Dur itu sebagai hal yang kontroversial gitu ya. Yang dilakukan oleh Gus Dur, saya kira Gus Dur itu justru ingin meletakkan mengembalikan prinsip-prinsip dasar bernegara itu pada fundamental values-nya, ya, nilai-nilai yang fundamental yang selama ini, yang sebelumnya itu diingkari, diabaikan gitu. Misalnya soal prinsip kesetaraan, ya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan konstitusi, ya kan? Harusnya memang tidak ada diskriminasi antar warga negara gitu, berdasarkan agama, kelas sosial, ya, kelas ekonomi, etnis, kultural dan sebagainya gitu kan. Nah, tetapi karena pada era-era sebelumnya, masa sebelumnya, yang terjadi itu adalah tadi adanya ya dalam tanda petik ya tekanan, ancaman, diskriminasi yang dialami oleh, misalnya dalam konteks kasus yang disampaikan oleh Bung Jamin tadi itu etnis Tionghoa. Nah, hal-hal yang sifatnya diskriminatif ini pengen dikembalikan oleh Gus Dur itu. Sebagai posisinya sebagai kepala negara, mengembalikan prinsip hak-hak mereka. Ingin mengembalikan rel kesetaraan, prinsip keadilan. Ya. Dan ya yang pada saat itu kalau boleh jujur itu kita butuhkan untuk ibaratnya suatu bangunan rumah yang kita pengen negara ini kuat gitu kan, harus pondasinya harus kuat gitu. Dan pondasi tentang kesetaraan antar warga negara di hadapan hukum dan konstitusi itu yang ingin diletakkan oleh Gus Dur, ingin dikuatkan oleh Gus Dur. Dan ini kesannya kontroversial, tapi apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu ya udah tepat gitu. Nah, hal yang lain saya kira Gus Dur juga ingin mengembalikan kalau kita menganut sistem demokrasi, salah satu
prinsip atau nilai yang harus dikembangkan, ditumbuhkan adalah kebebasan berpendapat, berekspresi gitu. Tidak ada larangan-larangan satu paham pemikiran ya dalam sebuah negara demokrasi gitu kan. Kecuali memang begitu juga ya dalam hal berorganisasi ya. Baik. Selagi organisasi tidak mengancam orang, melakukan kekerasan dan sebagainya, itu tidak perlu dilarang atau dibubarkan gitu kan. Nah, kebebasan berekspresi, berorganisasi, kebebasan berpendapat, inilah yang ingin dikembalikan Gus Dur gitu. Ketika pada zaman otoriter itu kita tidak bisa bebas bicara, media sering dikebiri. Nah, itu pengen dibuka lagi oleh Gus Dur, dan itu termasuk dalam hal ini adalah tadi itu soal membubarkan ya departemen penerangan itu. Dan ini memang yang dilakukan adalah terkesan radikal gitu ya. Tapi kalau kita berpikir secara jernih dan jujur, itu kita butuhkan sebagai kebutuhan, agenda transisi demokrasi pada saat itu. Sehingga tidak heran kalau ya kita menyematkan istilahnya tokoh atau pejuang demokrasi terhadap Gus Dur, karena apa yang dilakukan oleh Gus Dur itu adalah pondasi-pondasi prinsip berdemokrasi gitu. Baik. Itu Bang ini. Ya, menarik sekali. Saya pikir ini cukup ya. Mas Suraji ini bisa berbagi pengalaman maupun bagaimana bacaan Mas Suraji berkaitan dengan Gus Dur itu sendiri. Tapi ya saya pikir sebelum nanti podcast ini berakhir, saya barangkali ingin bertanya satu hal, dan saya kira juga ini sebagai pertanyaan penutup, bahwa Gus Dur itu ya barangkali teman-teman atau khalayak lain juga pernah datang ke makam Gus Dur. Nah, sementara di sana Gus Dur itu tertulis bahwa dia adalah pejuang kemanusiaan. Kenapa Gus Dur itu bukan pejuang keadilan atau Gus Dur itu pejuang kesetaraan? Nah, barangkali Mas Suraji bisa menjelaskan kenapa alasan Gus Dur ingin dituliskan sebagai pejuang kemanusiaan. Ya, Gus Dur pengen dikenang sebagai pejuang kemanusiaan. Ya. Kalau saya menafsirkan bahwa kalau kita melihat ya individu manusia di luar kita itu dengan sudut pandang sebagai sama-sama manusia gitu, maka kita tidak perlu lagi memiliki kecurigaan, memiliki keraguan ya untuk berkomunikasi, untuk membantu sama lain gitu kan. Dan kemanusiaan ini adalah nilai yang universal. Dan nilai yang paling fitrah gitu kita bawa ya dari mulai sejak lahir sampai mati, kita ini sebagai manusia gitu. Dan sebagai seorang manusia perlu memanusiakan manusia gitu kan. Manusia punya martabat kemanusiaan yang tidak bisa disamakan dengan binatang gitu kan. Nah, kalau kita bisa menghargai, menghormati kemanusiaan orang lain gitu, ya kita akan menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Manusia yang seutuhnya. Nah, kemanusiaan inilah yang kemudian ingin didedikasikan oleh Gus Dur ini sebagai nilai yang barangkali tetap menyadarkan kita untuk tidak selalu tidak ekstrim gitu. Tidak menjadi hitam putih gitu. Bahwa seberat apapun apa yang kamu lakukan hari ini terhadap orang lain, itu ya kita lakukan dengan rileks, dengan sepenuh hati gitu kan, atas nama kemanusiaan itu.
menolong yang sakit, membimbing yang berjalan licin, ya toh, membantu, memberi makan orang yang kelaparan dan sebagainya. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang akan kita jaga dan tidak kita korbankan atas nama politik, jabatan, ya kan, atas nama uang dan sebagainya gitu. Dan nilai kemanusiaan inilah nilai universal yang hari ini mesti kita kedepankan gitu. Baik, terima kasih Mas Suraji atas kesediaannya berbagi di podcast Sahabat Ngopi. Sama-sama. Bapak Ibu sahabat netizen dimanapun Anda berada, cukup sudah podcast kita di malam hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Suraji atau Mas Suraji yang telah berbagi di malam hari ini. Bapak Ibu netizen dimanapun Anda berada, sebagaimana Gus Dur membela hak-hak minoritas atau membela misalnya kelompok-kelompok yang dianggap sebagai kelompok yang sempalan, tapi kemudian di mana Gus Dur juga sebagai orang yang terdepan itu membela hak-haknya. Bagaimana juga misalnya ada stigma yang disematkan ke Gus Dur bahwa Gus Dur itu membela misalnya Ahmadiyah. Apakah Gus Dur itu juga pro Ahmadiyah? Nah, sebenarnya juga Gus Dur tidak sedang membela Ahmadiyah, tapi Gus Dur membela kemanusiaan. Karena bagi Gus Dur siapapun, kelompok apapun itu berhak dan tumbuh dan mendapatkan hak-haknya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pandangan orang lain berkaitan dengan Gus Dur bahwa Gus Dur membela ini, membela kelompok ini, bukan berarti Gus Dur sepakat dengan keyakinannya, tapi Gus Dur membela hak-haknya. Saya kira ini sebagai penutup, Gus Dur telah menelankan, saatnya kita melanjutkan. Terima kasih Mbak Ji. Ya, sama-sama.